lagi di dapur ngabuburit, masak-masak tanpa rumit. Nah pemirsa, nggak kerasa kita udah ada di pertengahan bulan puasa aja nih. Betul Gimana banget. Kak Yulia, puasanya masih lancar aja kan? Pastinya masih lancar. Kalau kami tak gimana nih? Alhamdulillah saya juga lancar. Ngomong-ngomong, kita mau bikin apa hari ini? Kali ini kita bakal bikin kreasi minuman yang bisa kalian buat untuk temen buka puasa. Dan yang pasti manis dan nyegerin banget. Ya betul banget. Tapi tunggu dulu, di episode kali ini kita nggak cuma berdua. Kita bakal memanggil satu bintang tamu. Siapa ya orangnya? Duh, siapa nih? Langsung aja kita panggil Kak Gilang. Halo Kak, selamat datang. Gimana kabarnya? Baik, kakak-kakak gimana nih? Alhamdulillah baik. Gimana nih puasanya Kak Gilang, lancar apa gak nih sampai di pertengahan bulan Ramadan ini? Alhamdulillah, walau kadang sedikit tergoda ya. Waduh. Kalau kadang mokel ya. Waduh, Enggak, parah kalau nih. mau Pernah parah. nggak? belum. Waduh, keren nih berarti nih. Oke, Kira-kira sekarang Kak Gilang tahu gak nih kita mau bikin apa? Ini kalau dilihat dari bahannya ya kayak es coklat. Ya, Es betul. coklat. Ya, ini emang sedikit bersangkut paut dengan coklat. Iya, Karena di sini mirip kita coklat. bakal bikin es Lumut. lumut dari agar-agar coklat. Iya. Nah, sebelum kita buat, mungkin Kak Gilang bisa dulu pakai Apronnya. ya biar kayak kita nih sama-sama pakai. Baik, mungkin sambil menunggu Kak Gilang Iya, betul pakai banget. apronnya, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Di sini ada apa aja nih Kak Mita? Pertama ada gula. Kedua ada susu kental manis. Ketiga ada agar-agar coklat. Dan yang terakhir ada es batu. Coba. Udah selesai? Udah, Oke. Nah, jadi sekarang tahap pertama untuk membuat es lumutnya gimana nih Kak Mita? Pertama mungkin kita bikin dulu agar-agarnya. Tapi mungkin sambil bikin kita bisa sambil ngobrol-ngobrol. Betul bersama banget. Kak Gilang. Nah, di sini pertama kita perlu larutkan dulu agar-agar coklat ini dengan air yang sudah kita sediakan. Untuk agar-agarnya kita pakai 30 gram. Ya, langsung aja kita masukin Iya. ke. Mungkin Kak Gilang mau coba buat? Mau coba nyalain kompor aja kak? Ya, silakan. Nyalain Boleh banget nih. kompor. Iya, yang gampang aja. Ya. Di sini kita perlu berapa takar sendok? Gulanya kita kira-kira pakai 200 gram. Ya. Sebelumnya Kak Gilang pernah bikin kayak gini belum? Kalau minum sering kak, tapi kalau bikin malas kak. Waduh, berarti ini first time nih Kak Gilang bikin es Lumut lumut ini. Ya, semoga setelah ini Kak Gilang menjadi punya inisiatif buat bikin untuk menu berbuka bikin puasa. sendiri di rumah. Karena kalau beli kan biasanya. Waduh, kok enggak nih Kak jawabannya? Aduh. Karena kalau beli kan biasanya banyak pengawetnya. Iya, betul Kak. banget. Apalagi zaman sekarang tuh banyak yang pakai pemanis-pemanis Buatan gitu kan sih. Bahaya Iya, banget betul loh. banget. Iya kak, siap. Nah, di sini kita pakai air 3 gelas. Kira-kira 600 ml. Ya, betul banget. Oke, ngomong-ngomong Kak Gilang kesibukannya apa nih? Ya ini akhir-akhir ini di bulan Ramadan di sekolah banyak kegiatan Ramadan dan saya juga mengikuti organisasi OSIS ya. Sebagai OSIS, keren banget ya Kak. Kegiatan apa aja tuh? Kemarin habis pesantren kilat 1 minggu, terus banyak lomba-lomba juga tentang Islamik. Selain mengikuti kegiatan OSIS di sekolah, ada kegiatan lain nggak nih Kak? Ya saya juga Waduh. bercita-cita menjadi atlet. jadi Waduh, keren banget. setiap sore saya latihan lari di tintanya itu. Oh iya Mam, biasanya kalau latihan lari tuh gimana Kak? Iya, betul banget. Di Stadion Saro Edi Wibowo. Stadion Sarwo Edi. Kalau kayak gitu tuh setiap hari apa ada hari libur? Kalau dari pelatih itu latihannya setiap hari kak, tapi kadang ada program nge-gym juga. Kalau minggu kadang long run, kadang juga les di rumah. Oke, berarti saya kira tuh kalau mau jadi atlet lari kita cuma latihan lari terus Betul tiap banget. hari. Ternyata perlu nge-gym juga ya, Iya. membentuk buat- otot. Kebetulan juga saya atlet sprint bukan atlet lari. Waduh. Jauh. Oh, berarti sprint berti lari Membutuhkan cepat gitu. Kekuatan di kaki juga. Oh,
Oke, mungkin bisa dinyalain Kak Bisa Gilang. saya nyalain ya kak? Ya. Sambil nunggu airnya mendidih, di sini kita perlu aduk-aduk biar gak ngegumpal. Pelan-pelan ya pemirsa karena ini takutnya panas. Nah, Kak Gilang mulai minat di olahraga lari itu sejak kapan? Jadi dulu saya di SMP itu sempat circlean sama teman-teman yang ya. Circlean? Iya circle. Mantap. Iya. Circle Zaman sekarang nih. zaman circle nih kan Iya. ya. Berarti kakak juga punya circle kan? Ya, iya dong. Sekarang kita kan Ya di circle tersebut ya pada sini. teman-teman saya kebetulan di circle tersebut berprestasi ya saya mikir Terpengaruh masa- nih berarti. Iya. Waduh. Saya mikir masuk saya sendiri yang nggak bawa prestasi buat sekolah. Jadi saya nyoba-nyoba latihan lari. Alhamdulillah diberi keberuntungan sama Allah bisa mendapatkan juara 1 Waduh, keren banget. Juara 1 tingkat apa nih? kabupaten. Waduh, keren banget. Kalau boleh tahu tempat pertama kali lomba di mana? Di Stadion Sarwo Edi juga. Itu kelas berapa? Kelas 9 itu awal-awal dibuka sama dihabiskan tadinya cuma tanah, terus direnovasi, sempat tutup setahun lebih lah. Udah ada trek sama lapangan barunya. Berarti dulu awal ikut lomba langsung menang tuh. Iya. alhamdulillah. Mantep Kok banget. bisa? Keren banget. Apa aja yang dilakuin sampai Bisa Memenangkan menang itu tuh. juara 1. pasti banyak latihan ya, Kak? Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu pernah menang lagi gak selain waktu kelas 9 itu? Wah, itu jadi sedih saya kalau bahas itu. Duh, kenapa nih emangnya nih? Ya, nggak tahu saya terlalu nyepelein mungkin karena habis menang juara 1 ya. Terus Jadi saya nggak mau latihan iya, gitu? jarang Waduh. latihan. Nah, terus kemarin mendekati Popda juga baru latihan sekitar 4 bulan 5 bulanan sebelum Popda, jadi hasil yang Kurang saya dapat memuaskan itu ya? Kurang memuaskan. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga pertandingan pasti ada menang dan kalah. Dan Iya, benar semisal banget. kita kalah, jadikan aja itu sebagai pembelajaran dan pengalaman kita. Dan juga Betul kalau- banget. Kalau udah menang jangan langsung Gegabah sombong gitu ya. yang Tetap. paling besar yang saya dapat. Kalau boleh tahu kan ini Kak Gilang ikut lari jarak pendek. Iya. Jarak tempuhnya tuh berapa sih kalau lari jarak pendek itu? Kalau sprint 100 meter Kak, kalau yang saya ambil. Biasanya tuh rekor tercepat yang Kak Gilang dapatkan untuk sepanjang jalan itu berapa menit Kalau kira-kira? saya baru nempuh 11,95 detik. Waduh, detik nih Kak. Kalau 11,9. kita kira-kira dapatnya berapa ya Kak? Ya, mungkin kalau kerja setengah saya jam. 20, 20. 20 detik. Akhirnya 20 menit. Iya. Jadi ini kita masak sampai mendidih lalu kita masukin es batunya nanti ke dalam sini. Nah kalau udah mendidih di sini kita matikan dulu kompornya, lalu kita siapin tempat yang agak gede untuk naruh es batu. Untuk dimasukkan ke dalam. Masukin ke dalam sini Oh kan? iya. Enggak, untuk Ke dalam- jadi ke dalam baskomnya. es batunya masukin dulu ke baskom baru di Agar-agar yang masih panas kita juga masukin campur dengan es batu yang udah kita masukin ke sini. Iya. Maaf ya kawan. Ya, baru pertama nggak apa-apa. Ini namanya juga belajar. Iya. Nah di sini kita bisa masukin es batunya ke dalam baskom yang udah kita siapin. Ya, mau masukin ya kak. Ya, Iya. Sampai sudah mencair ya, Kak? ya. Karena terlalu lama. Nah, selanjutnya Kita tuang agar-agar yang udah mendidih ke dalam es batunya. semua nggak? Ini bertujuan buat apa kak? Ini bertujuan untuk kayak melarutkan agar-agarnya supaya terbentuk kayak Biar menghasilkan tekstur ya kayak tekstur lumut. Karena ya nama kayak lumut, esnya kan- es lumut. Iya. Nah, Nah, ini kan Iya. hasilnya kayak akan kayak lumut lah. Kepisah-pisah kecil-kecil gitu. Iya. Nanti kalau diminum kan teksturnya jadi kayak jelly-jelly kecil-kecil gitu, enak banget pokoknya. Nah banget ya kak, ini buka puasanya masih lama. Waduh, jadi gak sabar nih. tahan ya, tahan. Jangan sampai nanti Kak Gilang kalap langsung diminum. Waduh, parah banget nih. Nah, di sini kita perlu aduk-aduk terus jangan sampai es batunya udah habis tapi agar-agarnya belum Kita coba dulu ya guys. belum terurai. Terus ini susu buat apa kak? Kalau susunya ini di sini kita pakai untuk pemanis ya. Iya. Untuk campuran kuah es batunya. Oh. Jadi kan kalau semisal kita nggak tambahin susunya nanti kurang manis gitu sih. Iya, rasanya kan kurang Iya. afdol. Jadi nanti kalau ada susu jadi rasanya lebih creamy lagi. Betul banget. Manis. Kayak siapa? Kayak saya. Iya, aduh. Saya dong. Nah ini kayaknya udah Udah pas ada nih Kak. tingkat. Iya. Teksturnya udah kelihatan. Iya nih. betul banget.
Nah, di sini agar-agarnya udah selesai kita aduk dan udah terpisah juga. Di sini kita langsung aja tambahin susu yang udah kita siapin secukupnya aja sesuai selera kalian. Kalau semisal kalian sukanya yang manis, tambahin aja yang banyak. Kalau kurang manis lihat saya. Waduh, pahit nih. Kalau boleh tahu Kak Gilang suka nggak nih sama minuman manis? Saya belum dicoba. Nggak, maksudnya suka nggak sama minuman manis? Iya, maksudnya biasanya suka minum Ya. manis nggak? Iya, kalau di rumah. Hati-hati diabetes ya kak. Ya betul banget. Iya kan. Iya. Iya. Kayaknya ini udah cukup ya. Kayaknya udah cukup. Cobain, Kak. Apa perlu? Jangan dong puasa. Puasa ya, Kak. Kita tunggu dulu waktu berbuka. Jangan salah. Jangan dong. Ini kayaknya sebelumnya pernah mokel. Kayak Kak Gilang suka mokel di rumah. Ya kan? Imannya gampang banget kegoda guys. Betul banget. Soalnya tadi habis aktivitas Kak, jadi Rasanya pengen kering ya, Kak. minum ya. Iya. Apalagi ini ngelihat es yang udah dicampur sama es batu, rasanya kayak Segar banget, gila. sejuk banget nih di tenggorokan gitu ya. Iya. Terus ini kalau sudah gimana Kak? Kalau udah, sekarang kita langsung aja kita plating ke tempat yang udah kita siapin. Di sini kita udah nyiapin 2 gelas yang kita pakai untuk taruh esnya. Di sini kita langsung aja plating esnya ke dalam gelas yang udah kita siapin. Di sini kita udah ada 2 gelas. Kok cuma 2 nih Kak? Saya Kurang nggak satu Waduh, dong. iya nih, saya belum ngambil nih. Saya ambil dulu ya. Ketinggalan. kirain saya nggak dikasih nih kalau udah coba. Dikasih dong, masa udah bikin gak dikasih nanti nangis. Iya, biar manis. Nah di sini udah ada 3 gelas. Kak Gilang mungkin bisa plating langsung minumannya ke dalam gelas yang udah kita siapin. Pelan-pelan aja ya Kak. Iya. Oh di sini kita nggak ada centong ya buat Ya. ngitungnya tuh. Mungkin kalau lebih mudahnya lagi kalian bisa pakai centong untuk memindahkan esnya ke dalam gelas. Ini jangan ditiru ya. Ya betul banget. Nah, itu boleh dipakai nggak Kak? Oh iya boleh. Oke, nggak apa-apa pemirsa, tapi jangan ditiru ya di rumah ini nggak. Ini. Tapi ini udah bersih kok Kak, tenang aja. Ini udah bersih. Emang kita siapin untuk mengambil esnya. Ya, karena buat semua alat yang kita siapkan pasti sebelumnya udah Ya dicuci betul dulu banget. ya. Gak mungkin kan kita pakai barang yang gak higienis. Apalagi ini buat berbuka. Kita belajar untuk hidup apa adanya. Ya betul banget. Gunakan Waduh. apa yang ada, benar nggak? Kata-kata hari ini nih. Waduh berantakan nih. Gak apa-apa, kita ada tisu kok. Ya betul banget. Ini saya bantu Emang, lap-lapin aja. bintang tamu kali ini agak barbar ya pemirsa. Ya betul banget. Lawak juga sih menurut saya. Jadi malu Kak. jangan Kak. Udah dong, jangan. Aduh keburu-buru banget nih. Apa Jangan kita kuat, Kak, jangan suruh kuat. orangnya azan langsung aja nih biar Kak Gilang langsung minum. Kayaknya Kak udah ngiler banget. Kita Jangan puterin dong, aja. nanti saya dilaknat sama. Berarti karena Kak Gilang aja udah sampai ngiler, berarti emang terbukti kalau resep kali ini bener-bener enak dan nyegerin. Kak Gilang aja sampai rasanya pengen minum terus nih dari tadi, padahal ini belum waktunya berbuka. Penampilannya aslinya. Aduh. Nah di sini kita udah selesai plating minumannya ke dalam gelas. Dari kelihatannya aja sih kita udah lihat kalau minuman ini tuh bener-bener segar dan pastinya juga menghilangkan rasa haus yang udah kalian tahan selama 1 hari kalian berpuasa. Nah kira-kira Kak Gilang gimana nih perasaannya setelah membuat es lumut ini? Apakah setelah ini ingin membuat sendiri daripada membeli? Iya bisa dicoba sih Kak. Kalau Waduh. buat sendiri kan gulanya juga bisa diatur. Iya betul Iya. banget. Biasanya kalau beli entah itu kemanisan entah itu kurang, Kurang manis ya. manis, Iya, cuma keseringan kurang kurang manis manis sih kak. Cuma nanti pas di rumah, luangnya jangan pakai mangkok ya kak. Ya kita perlu Iya, pakai centong aja. Nah selesai sudah kreasi kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Gilang yang Iya sama-sama. sudah bersedia untuk ikut kita masak-masak kali Ya, ini. dan juga udah meluangkan waktu jauh-jauh ke sini tadi Iya, ya. Kak. Saya terima kasih juga jadi dapat ilmu buat bikin Iya, jadi ini takjil buat sore hari. bisa di-recook ya di rumah. Betul banget. Oke. Nah pemirsa, berhubung ini belum waktunya berbuka, mungkin Bisa diminum? Jangan dong. nanti kita bisa minum di belakang kamera. Betul ya, banget. pemirsa. Pas udah waktunya berbuka. Oke, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Saksikan episode-episode selanjutnya yang gak kalah menarik. Tetap di Dapur Ngabuburit. Masak-masak